Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sipa Sulastri, saya dari kelas 11 Oracle. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara ringkas mengenai konsep pemrograman aplikasi web. Simak video ini sampai selesai ya. www secara luas dikenal dengan istilah web. www atau World Wide Web merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama-sama. Web diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992. Apa sih itu hubungan internet dan web? Hubungan keduanya itu jelas tidak sama sekali. Internet itu adalah jaringan fisik yang menghubungkan banyak komputer dan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi. Sedangkan www kumpulan dokumen-dokumen yang terhubung dan disimpan di internet dan diakses dengan menggunakan protokol HTTP. Jadi apa hubungannya? Web tidak sama dengan internet, karena internet itu diibaratkan sebagai hardware-nya dan webnya adalah sebagai software-nya. Web adalah salah satu aplikasi yang berjalan di internet. Jadi, keduanya itu adalah saling berhubungan atau saling berikatan. Maka dari itu, web dan internet tidak akan bersama jika mereka dipisahkan. Nah, pasti kalian pernah mendengar kata-kata website. www itu kita ibaratkan sebagai perpustakaan, dan website itu adalah sebuah buku. Jadi, kalau pusatnya itu kita sebut dengan www dan bagian yang kecilnya itu adalah sebuah buku. Jadi seperti itu. Nah, mendengar istilah website ini tentunya bukan merupakan hal yang asing lagi di telinga kita, terutama di era digital seperti sekarang ini. Tapi mungkin kita terkadang masih bingung. Website itu apa ya? Apakah itu sejenis makanan? Tenang. Sederhananya seperti ini. Website merupakan dokumen yang diformat dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language yang berfungsi untuk menampilkan teks, grafis, audio, dan video. Keseluruhan file website ini disimpan dalam perangkat yang disebut dengan server, di mana server tersebut terhubung dengan internet menggunakan suatu alamat IP atau Internet Protocol, merupakan suatu set angka untuk yang digunakan sebagai alamat website. IP sendiri memiliki nama alternatif yang biasa kita sebut dengan domain. Domain itu seperti youtube.com, .co.id, atau .org. Setiap alamat domain biasanya terhubung dengan suatu alamat IP. Jadi, pada saat kita mengakses suatu website menggunakan alamat domain itu, sebenarnya kita sedang mengakses menggunakan alamat IP yang disamarkan jadi nama domain. IP sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada IP publik dan yang kedua ada IP private. Contoh dari IP private biasanya itu pada perangkat hotspot atau router. Mungkin beberapa dari kamu sudah tahu kalau untuk mengakses router atau perangkat hotspot, kita biasanya mengetikkan alamat 192.168.1.1 pada web browser. IP tersebut merupakan IP private. Dia hanya bisa diakses oleh jaringan lokal saja. Sementara yang disebut dengan IP publik merupakan alamat IP yang terdaftar secara global, memiliki angka berbeda pada tiap perangkat server, dapat diakses via www internet. Nah, kembali lagi ke pengertian website. Analogi, anggaplah suatu website sebagai suatu folder dalam komputer kamu. Folder tersebut dapat diakses selama orang lain mengetahui alamat dari folder tersebut. Kalau pada komputer kita biasanya menggunakan Explorer untuk mengakses folder. Untuk mengakses website biasanya menggunakan software yang disebut browser.
Web browser itu seperti Chrome, Firefox, Internet Explorer, atau Safari. Sekarang kita menuju ke jenis-jenis web. Terdapat ada 2 jenis web. Yang pertama ada web statis dan yang kedua ada web dinamis. Web statis adalah sebuah output berupa halaman web dengan konten dari web tersebut tidak dapat diubah, dihapus, atau ditambah dari sisi penggunanya. Nah, yang kedua, web dinamis adalah sangat fleksibel dalam proses menampilkan informasi pada halaman web. Pengguna dengan hak akses tertentu bisa mengedit, menambah, dan menghapus isi konten halaman web itu. Kemudian ada 3 perangkat pengembangan website, yaitu diantaranya yang pertama ada web server, yang kedua ada web browser, dan yang ketiga ada text editor. Yang pertama ada web server. Web server adalah sebuah piranti lunak pada mesin server yang menyediakan layanan request atau permintaan dari user dan mengembalikannya ke halaman web. Yang kedua ada web browser. Melalui web browser, user akan merequest dengan menulis URL file HTML yang ada pada web server melalui internet. URL itu apa sih? URL adalah Uniform Resource Locator yang merupakan teknik pemanggilan sebuah nama dokumen HTML pada web server. Contohnya http://or www.abc atau .com atau index.html. Apa kalian masih bingung? Jika masih bingung, simak kelanjutan video ini. Ada 3 bagian perangkat pengembangan website. Yang pertama ada web server. Website jika sudah diupload itu bisa online. Tetapi sebelum kita upload, kita membuat dulu nih. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan aplikasi XAMPP dan WAMP. Ini adalah contoh web server atau web server tiruan. Dan kita bisa menggunakannya secara offline atau kita tidak perlu internet. Yang kedua yang kita butuhkan adalah web browser. Contohnya seperti Chrome, Mozilla, UC browser, atau yang selalu atau sering kita pakai. Yang ketiga ada text editor. Contohnya seperti Sublime Text, Notepad++, Adobe Dreamweaver. Bagaimana sih dari mulainya kita browsing sampai menemukan hasilnya? Nah, ini adalah konsep teknologi aplikasi web. Yang pertama ada klien. Kliennya itu adalah kita, atau pengguna itu adalah klien. Kemudian yang dibutuhkan pertama adalah internet. Yang kedua, apa yang mau kalian akses. Yang ketiga, kemudian ada yang namanya dengan sebut web server. Jadi, yang pertama, klien akses web. Misalnya kalian mau membuka suatu situs Google. Yang kedua yaitu permintaan informasi. Kita mau apa di Google? Yang pastinya kita akan mencari sesuatu itu yang disebut dengan permintaan informasi. Nanti permintaan kita akan diolah oleh web server. Kemudian, jika sudah bertemu informasi dengan apa yang kita minta atau informasi yang kita butuhkan ke website, yang akhirnya website ini akan menyampaikan informasi yang kita butuhkan, itu maksudnya loh. Jadi dari mulai klien ini mengakses sebuah website. Dari website pasti kita akan meminta suatu informasi. Nah, dari permintaan kita akan diolah
oleh web server dicari informasi apa yang kita butuhkan oleh web server. Kemudian dikirimkan kembali ke kita seperti itu. Berikut ini adalah profesi-profesi seorang pengembang pemrograman aplikasi web. Yang pertama ada web designer. Seorang desainer web adalah orang yang bertanggung jawab dalam menentukan tampilan dari sebuah web. Tugasnya sebagai seorang yang mendesain sebuah situs web, mulai dari mengolah tata letak, warna, gambar, dan semua aspek-aspek yang terbentuk visual. Tujuan dari seseorang desainer web hanyalah tampilan dari situs web. Yang kedua adalah web programmer. Seorang programmer web tugasnya melakukan pengkodingan atau pemrograman sebuah situs agar dinamis. Tujuan dari seorang programmer web adalah membuat web agar terlihat mudah bagi seorang web admin. Apabila situs yang dibuat mempunyai fasilitas interaksi dengan pengunjung dan situs misalnya menyangkut dengan transaksi input-output data dan database, maka seorang programmer web yang akan mengerjakannya dalam membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Yang ketiga, web administrator. Seorang administrator web tugasnya untuk memaintain suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik mulai dari yang namanya instalasi sampai kepada masalah troubleshooting. Yang keempat ada webmaster. Seorang webmaster adalah orang yang mengerti semua hal, mulai dari desain, program, dan juga keamanan server, tetapi tidak terlalu mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup mempertanggungjawabkan atas jalannya sebuah situs web. Dan yang terakhir ada web developer. Dari semua profesi di atas, secara keseluruhan dinamakan sebuah tim yang disebut web developer. Web developer bertugas untuk memberikan bantuan seperti konsultasi web, konsep web yang akan dibuat, dan membangun sebuah web. Itulah berbagai profesi yang akan Anda dapatkan bila Anda telah menguasai semua pemrograman. Selanjutnya ada web programming. Apa sih itu pengertian dari web programming? Pemrograman web adalah suatu kegiatan merancang dan menulis halaman web dengan standar kode bahasa pemrograman tertentu. Jadi, bagaimana sih apabila kita ingin membuat sebuah website? Nah, hal-hal yang harus kamu pelajari jika ingin membuat sebuah website, yaitu kita dengan belajar bahasa pemrograman web, yaitu HTML. Terus menggunakan CMS atau Content Management System seperti di WordPress, Joomla, Drupal, dan lain-lain, yang akan sangat berguna sekali untuk membantu kamu dalam membuat sebuah website. Untuk tingkatan yang lebih advance lagi, kamu juga perlu mempelajari bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, JavaScript, dan juga pemrograman untuk database seperti MySQL, Postgres, SQL, dan sebagainya. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf banyak kekeliruan dalam video tadi. Di sini saya pun masih belajar. Mohon maaf atas kekeliruannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.